dengan punya Balsha yang fox in the box, dia big man di dalam kotak penalti, dia butuh yang kayak Jonathan Baumannya gitu, yang bisa ngasih elemen of surprise, dia bisa ngebuka ruang buat rekannya gitu, dan dia nggak canggung sebagai second striker. Dan based on apa yang dilalui Persib musim lalu kan harusnya optimis ya, melihat laga kandangnya kan selalu superior lah di laga kandang kan, baru 2 terakhir ya imbang kalau kita bicara liga domestiknya gitu kan. Artinya ketika di kandang lo harus maksimalin, lo harus bisa mendapatkan 3 poin. Makanya kalau dari semua nama tersebut, gue cukup menjagokan satu nama yang jadi backupnya Yasin Bono di Al Hilal gitu. Ya, jadi karena secara CV dia paling mentereng nih, pernah main di Ligue 1 tuh bersama Lyon, itu nggak mudah gitu kan. Jadi itu mungkin dia tuh mau ada TC pasti kan sebelum terjun di sebuah turnamen gitu. Gue dibantai di TC itu nggak masalah gitu. Tapi pas di turnamennya udah dapet tuh chemistry-nya seperti apa, dan kebukti kan selalu tuh. Pertandingan lawan Iran lah, lawan siapa lah kita kalah, tapi di Piala Asia-nya bagus. U23-nya juga waktu ke Kroasia ya sempat kan dibantai-bantai juga di situ, tapi pas turnamennya oke gitu. Jadi dia mempersiapkan timnya, dia nggak peduli sebetulnya hasilnya seperti apa. Makanya kemarin ketika menang banyak yang memuji, dia bilang gue nggak mikirin hasil, tapi gimana gue ngebangun chemistry tim ini. Persib dipastikan masih akan bergerak di pasar transfer mengingat mereka tergabung di grup neraka di ajang ACL 2. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kira-kira siapa aja nih pemain tambahan yang akan gabung Maung Bandung jelang musim 2026-2027? Nah, hari ini di podcast Locker Room, gue Ramdan Ibur akan membahasnya lebih lanjut bersama 2 pengamat sepak bola yang klub kesayangannya pernah ketemu di final Liga Champions tahun 85 nih. Jadul banget ya. Nah, gue masih era Piala Champion dulu namanya. Nah, yang pertama ada pengamat yang semalam lagi seneng karena Barcelona menang 5-0 atas Elche, tapi tim kesayangan yang lain Liverpool gagal menang karena ditahan Newcastle dan skor 2-2. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Sabtario? Siap. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Gila. Sedih ya Liverpool. Sedih banget Liverpool. Mainnya jelek banget. Itu juga menit akhir baru penalti Bosley kan. Ampun, semoga di next match makin berkembang ya, karena benar Neville juga mengkritik, kata Neville nggak seharusnya nih pemain sekelas Isak sama Wirtz masa nggak bagus-bagus dengan dibeli dengan harga ini, kalau dikalkulasi 5,5 triliun loh. Liverpool datengin buat 2 nama ini, semoga nextnya bisa bagus ya, Mas. Iya. Emang semuanya kan masih transisi ya. Maksudnya kita ngelihat Spurs kan juga sebenarnya kumpulan individu-individu yang bagus. Iya, benar. Tapi belum main as a unit yang enak gitu kan. Nah, Liverpool kan kemarin juga kelihatannya seperti itu gitu. Belum nyetel lah jadi satu unit. Benar. Semoga makin membaik. Daripada yang udah nyetel satu unit tapi kalah. Mau tim promosi lagi. Tim promosi. Nah, benar tuh, itu dia tuh. Nah, ini selain Mas Aryo juga ada pengamat nih yang setelah Piala Dunia hobinya jalan-jalan, bahkan motoran sendirian kemarin ke Bromo nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Ibam Hariri. Oh iya, terima kasih. Gimana Mas Ibam, sehat Mas? Sehat. Ini openingnya ada banter dulu ya? Iya. Ada ngomong dikit-dikit tadi. Ada banter dulu dikit-dikit. Juventus menang ya Mas ya? Juventus menang, tapi nggak meyakinkan. Biasa struggling. Bisa ceritain peluang, cuma nggak kritis. Itu klasik lah. Klasik ya. Di bawaran Spalletti, ya harapan bisa ya minimal 3 besar. Kalau bisa juara, mumpung Inter sama Napoli dan Milan juga nggak bagus-bagus amat sih kalau saya melihat. Prime-nya David da Silva masih lebih baik dibanding Randal Kolomuani. Randal Kolomuani musim lalu sempat dipinjemin ke Hotspur ya. Tapi dari PSG dibeli dari PSG kan. Ditarik lagi sama Juventus nih. Oke deh, tapi kita nggak bahas Liverpool, nggak bahas Juventus, kita di awal bahas Persib Bandung. Nah, ini Persib Bandung kan punya penyerang atas nama Balsa Sekulis ya, Mas Aryo dan Mas Ibam. Dan dia tampil oke banget di Piala Presiden, golin 3. Di Dewata Challenge juga golin lawan Bali United kan. Betul. Bikin skor waktu itu sempat imbang 2-2. Dan akhirnya Persib menang 3-2 ya. Tapi banyak bobotoh itu juga melihat kayaknya Persib butuh tambahan penyerang asing deh. Karena kita tahu kan pelapisnya Balsa, Ramon Tanque, selain sekarang lagi cedera, juga ketika main juga tampilnya kurang meyakinkan gitu. Nah, sekarang Persib Bandung kan dikaitin sama beberapa pemain asing kan, penyerang asing lebih tepatnya. Ada Adam Zrelak, ada Jose Juan Macias kalau nggak salah yang dari Meksiko itu. Nah, kalau dari pandangan atau POV Mas Ibam dan Mas Aryo, sebenarnya Persib butuh tambahan pemain asing nggak sih? Penyerang asing dalam lebih tepatnya gitu. Gimana Mas Aryo? Kalau kita lihat kan emang musim lalu tuh kan masih menjadi masalah yang kayaknya nggak diadres ya sama Persib sebetulnya, pasukan yang di lini terdepan gitu kan. Walaupun akhirnya bisa dikompensasi dengan banyak gol dari pemain yang datang dari lini yang lain gitu kan. Betul.
ada kombinasi antara Yung dan juga Ramon. Akhirnya mereka mencetak ya nggak banyak golnya lah ya, tapi paling nggak bisa berkontribusi terhadap gelar juara gitu. Artinya bisa diakalin lah sama Bojan Hodak ketiadaan pemain nomor 9 yang betul-betul tajam gitu. Kita masuk ke pramusim, kemarin Piala Presiden, Balsa Sekulic ternyata langsung bisa nyetel banget gitu ya. Artinya ini jawaban nih sebetulnya untuk lini depan. Kalau gue ngelihatnya sih seperti itu ya. Maksudnya kan nggak mudah untuk bisa langsung nyetel, tapi di beberapa games pengaruhnya itu langsung kelihatan gitu. Dan tipe-tipe gol yang berbeda-beda gitu loh. Dalam situasi yang berbeda-beda, orang yang berbeda-beda juga yang ngoper, bisa yang sendiri dia nyoba nembak dari luar juga. Artinya siapa yang dicari-cari oleh Persib ternyata datang dalam bentuk Balsa Sekulic itu. At least di satu sisi ketika Andrew Yung cabut, lo udah bisa mendapatkan striker yang sangat tajam lah, bisa dibilang seperti itu. Ya tinggal di regular seasonnya seperti apa, bagi kompetisinya seperti apa. Yang menjadi masalah buat Persib kan ya bagi kompetisinya itu ya. Ketika dia tampil di 4 kompetisi yang berbeda itu. Nah rotasinya tuh nanti seperti apa. Gimana Mas Ibam soal kebutuhan Persib akan penyerang baru nih? Untuk penyerang baru, gue juga sepakat dengan Om Sabto karena memang untuk Balsa sendiri kan menjadi jawaban. Kalau kita ingat di 2 musim terakhir ini, Persib cukup kesulitan ketika menghadapi tim yang bertahan dalam. Dan ternyata Balsa menjadi jawaban karena di saat dia paling mutakhir mungkin terlihat di gol ke gawang Bali ya. Dengan space sempit itu dia bisa menemukan di arah gawang di mana dia tahu dengan satu sentuhan bisa langsung cetak gol, dan itu hal yang tidak dilihat dari Andre Yung ataupun dari Ramon konsisten sepanjang musim lalu. Tapi nampaknya kalau menurut gua tetap perlu ada tambahan, apalagi kalau Ramon tidak bisa berkembang secara eksekusi permainan di atas lapangan. Karena Ramon, gue tahu dia punya karakteristik sebagai apa ya, seperti crasher di area box lawan. Jadi dia kalau masalah pressing, kalau masalah pergerakan tuh dia jago lah. Cuman dia bermasalah dengan hal-hal yang fundamental, control, shooting, passing, decision making, kadang positioning juga. Dan ditambah sekarang kayaknya udah mulai nggak relax gitu, nggak enjoy dengan Benar, ya ini udah gue sampaikan di beberapa tempat lain. Dia dapat kritikan, yang mana kritikan itu perlu juga memang untuk pemain-pemain Persib, dan kultur di Bandung itu seperti itu juga. Biasanya kritikan ini bisa jadi bensin juga, cuman yang dialami Ramon sekarang udah overheat. Overheat itu yang buat Ramon semakin nggak karu-karuan di atas lapangan. Dan menurut gua kalau Ramon nggak bisa ngejawab dengan mental yang bagus dan bisa perform, ya mungkin Ramon juga bukan jawaban untuk kebutuhan striker Persib. Maka dari itu mungkin kalau ada opsi yang lebih baik, kenapa gua sih sangat terbuka ya. Kalau misal nama yang diajukan siapa, jujur gue belum tahu. Tapi kalau secara karakteristik, dengan punya Balsa yang apa ya, fox in the box, dia big man di dalam kotak penalti, dia butuh yang kayak Jonathan Baumannya gitu, yang bisa ngasih elemen of surprise, dia bisa ngebuka ruang buat rekannya gitu, dan dia nggak canggung sebagai second striker. Dan kalau ada sih oke juga, karena kalau ya yang paling teringat tuh second striker Jonathan Bauman. Nah, karena ketika saat itu Ndua Sel nggak main pun dia bisa jadi lone striker di depan. Tapi ketika dia harus menjadi pelayan, dia juga bisa. Nah, kalau ada karakteristik seperti itu, kayaknya bakal melengkapi struktur penyerang Persib sekarang. Bandung ya. Ya, kita tahu juga selain di posisi striker yang kita tahu sebenarnya Persib udah punya Balsa Sekulic, tentu yang jadi pertanyaan sekarang dari Boboto, kapan nih kiper bakal datang ke Persib Bandung? Karena nggak bisa dipungkiri, dengan segala hormat Persib Bandung punya kiper sekelas Teja Pakualam memang yang mencetak banyak clean sheet musim lalu, tapi jika Persib ingin bersaing di Asia, kayaknya butuh kiper yang memiliki profil lebih tinggi kan. Dan nggak bisa dipungkiri saat ini kan Persib dikaitin sama banyak kiper kan, mulai dari Ivan Susak, terus ada Mate Markovic, ada juga Ben Vol, dan yang terbaru nih mantan kiper Al Hilal nih, Matthew Patoile, dan asal Perancis, dan dia baru aja ngucapin salam perpisahan sama klubnya, sama Al Hilal. Dia secara penampilan juga punya caps banyak di Liga 3 Perancis bersama Sochaux, pernah main di Lyon juga, dan sekarang di Al Hilal sebagai BKP Bono ya. Tapi kan dia udah resmi pergi dan kenceng dikabarkan akan gabung sama Persib Bandung. Nah, dari nama-nama yang tadi saya sebutin, Mas Haryo dan Mas Ibam melihat kira-kira siapa nih memang benar layak gabung sama Persib Bandung dengan jejak karir yang mereka miliki gitu? Iya, kalau bicara bursa transfer tuh 30 September ya? Iya, 30 September kan, maksudnya akhir bulan depan ya? Bukan Agustus. Bukan Agustus gitu, artinya masih ada waktu lah untuk mencari. At this moment,
emang ketika ingin menghadapi Manila Tigers, emang yang disiapkan memang cuma 2 itu ya, Teja Pakualam dan juga Fitra gitu. Dan manajemen dan juga Igor Tolić cukup yakin dengan 2 kiper ini, at least sampai pertandingan ini. Kan kemarin ketika kita lihat Teja Pakualam kan sebetulnya di liganya juga fantastis lah, bisa dibilang bantuan dari lini belakang, ngebuat dia bisa mendapatkan begitu banyak clean sheet, save-nya juga banyak. Tapi ketika lawan Ratchaburi ada kelihatan kan, oh ini loh yang menjadi kekurangan kenapa dia nggak dipanggil ke timnas kan, akhirnya banyak yang mengatakan seperti itu gitu. Dari sisi-sisi yang posisi-posisi yang krusial itu kadang-kadang nggak bisa dipenuhi oleh Teja gitu di level Asia gitu. Kalau kita bicara Nadeo kan juga kan, kalau sepanjang dia tampil bersama Borneo kan luar biasa juga gitu. Tapi ketika kemarin main di AFF kelihatan juga ada beberapa momen di mana dia akhirnya kehilangan kepercayaan diri atau apanya lah ya dalam sisi permainan. Ya mungkin kalau bicara di level domestik ya Teja dengan Fitra masih oke lah, masih taraf yang standarnya di atas gitu. Cuman ketika masuk ke level Asia dibutuhkan kiper baru. Makanya tadi nama-nama yang disebut layak untuk coba dijajaki oleh Persib untuk karena kita bicara level yang di Eropa, di Asia. Kenapa? Karena materi skuad yang ada di Persib sekarang kan kita selalu melihat sebagai fokusnya sekarang ada di mana sih? Apakah masih di domestik? Apakah memang sudah ingin menatap rasa penasaran di mana di Asia kemarin kalahnya cukup menyakitkan lah seperti itu gitu. Nah, untuk melengkapi itu posisi kiper memang layak untuk mendapatkan suntikan yang baru sih. Ya kalau untuk Persib sendiri, gue pribadi sebenarnya cukup yakin dengan Teja dengan Fitra. Apalagi Fitra menunjukkan dia cukup dewasa untuk usianya yang sangat muda gitu. Tapi memang yang dari pandangan saya yang mungkin akan jadi sedikit masalah bagi Persib adalah Fitra dan Teja ini secara role mirip. Dua-duanya adalah penjaga gawang konvensional. Untuk shot stopper bagus banget. Dua-duanya nggak ada masalah. Dua-duanya juga tenang. Teja bahkan jauh berkembang dibandingkan musim 2022-2023. Saat itu dari tahun tersebut hingga ke belakang-belakang itu Teja ada aja kadang-kadang blunder fatal, kadang cedera pas latihan. Nah di sepanjang 2 musim terakhir itu, khususnya musim lalu, itu tuh Teja udah nggak melakukan itu. Kalaupun ada kesalahan mungkin yang melawan Malut yang tandang ke Ternate itu mungkin yang paling ketara. Overall nggak ada masalah. Kalau Fitrah dengan usia mudanya ternyata dia juga nggak demam panggung, makanya gue tetap support 2 penjaga gawang ini dan sebaik mungkin untuk dijaga oleh Persib. Tapi memang untuk role, kalau ngomongin role memang dengan bertambahnya kompetisi, dengan semakin beragamnya karakteristik lawan yang dihadapi, butuh juga opsi-opsi dalam role pemain. Nah, role pemain yang belum ada di Persib salah satunya adalah ball playing goalkeeper. Tapi dengan catatan jangan sampai jago ball playingnya doang. Ini shot stoppernya juga harus bagus. Artinya shot stoppernya harus minimal setara dengan Teja. Tapi kemampuan advance-nya adalah mengalirkan bola. Karena kalau kita ingat waktu di Piala Presiden atau apa lupa waktu Fitrah main, itu ada beberapa momen distribusi bolanya justru malah kerebut jadi penguasaan lawan, dan itu bahaya bagi tim yang sedang tidak siap untuk diserang ya. Artinya memang untuk kedua pemain ini melatih mereka pasti ada latihan tambahan, dan gue juga tahu mereka kadang ngelatih khusus untuk memperbaiki kemampuan distribusi bola. Tapi kan ini balik lagi ke karakter ya. Karakter ini nggak bisa diubah dalam waktu yang cepat. Nah makanya untuk ngambil shortcutnya, apalagi masih ada chance untuk menambah pemain, bursa transfer masih terbuka dan masih dinamis juga, karena meskipun Persib sekarang jumlah pemain asingnya sudah melebihi kuota, tapi kan tidak semua pemain asing ini juga aman. Ada beberapa yang mungkin masih dalam evaluasi, termasuk yang tidak meyakinkan di dua turnamen pramusim. Makanya kalau ada opsi itu dan sudah dikonfirmasi oleh pelatih kiper, betul pelatih kiper Coach Zozic, artinya memang kebutuhan akan nama tersebut akan ada datang. Untuk nama dari 4 nama yang tadi diajukan, jujur kalau buat gue pribadi no clue, tapi apa yang sudah terjadi dan sudah terbukti di Liga Indonesia, memang profiling itu penting banget, track record itu penting banget. Hugo Gomez itu nggak pernah gagal karena dia ex timnas gitu kan, terus Ciro, terus yang lain-lain itu yang bagus-bagus tuh nggak pernah gagal lah. Jarang banget yang dia punya CV bagus terus di sini flop, jarang banget. Kalaupun ada bisa dihitung jari, tapi kebanyakan tuh mayoritas oke. Makanya kalau dari semua nama tersebut gue cukup menjagokan satu nama yang jadi backupnya Yasin Bono di Al Hilal gitu. Ya, jadi untuk karena secara
CV dia paling mentereng nih, main di Ligue 1 tuh bersama Lyon itu nggak mudah gitu kan. Jadi itu mungkin. Kalau yang kedua mungkin Markovic ya. Matej Markovic secara profilingnya dia biasa di top level, biasa jadi kiper utama dan juara liga. Itu tuh penting banget untuk menjaga karakter dan mental juara tim gitu. Dua nama itu mungkin yang sepanjang gua nilai dari 4 nama yang ada lah gitu. Dan mungkin Liga Polandia ya? Liga di Kroasia. Finlandia kalau si Markovic ya. Karena Finlandia tapi pernah juara di Kroasia. Sama bener. di Bosnia sama Sarajevo, bener. Jadi ya kiper-kiper incaran Persib bagus-bagus, harapannya ya nanti ya jika benar manajemen mendatangkan kiper baru ya benar-benar punya kualitas dan CV-nya mentereng ya masih benar. Dan selanjutnya kan Persib Bandung akan menghadapi Manila Tiger ya di ajang playoff ACL 2 pada tanggal 31 Agustus di Stadion Sijalak Harupat. Kalau banyak orang menilai ya di atas kertas Persib akan menang lah karena dari segi materi pemain dan juga lokasi bertanding juga Persib diuntungkan kan. Nah, tapi kira-kira ada tips nggak nih agar Persib nggak terpleset gitu, karena ya biar bagaimanapun kan situasi di lapangan bisa apa saja terjadi gitu. Gimana Mas Ari? Iya, pertemuan yang sama di musim lalu ya, menang juga gitu ya dengan 2-1 kalau nggak salah ya. 2-1 juga gitu ya. Terlihat nggak mudah gitu kan, walaupun kalau kita bicara Manila Tigers ini kan tim fan football ya sebetulnya. Tim yang berdiri karena kesamaan salah satu suku gitu ya, dan juga banyak ekspat gitu, akhirnya mereka bermain, akhirnya diundang oleh federasi untuk bisa tampil di liganya dari 2018 gitu. 2023 mereka main langsung peringkat ke-7, 2024-nya langsung penampilannya oke gitu, langsung menjadi juara gitu. Dari sisi profiling sebetulnya kan nggak spesial gitu, tapi ternyata bisa memberikan kesulitan juga gitu loh. Persib menangnya 2-1, Dewa kemarin kalah ketika turun ke Challenge League gitu. Artinya sejelek-jeleknya ini tim ya dalam tanda kutip, tapi tetap aja punya kemampuan untuk mengejutkan gitu. Ada beberapa pemain dari Gambia yang menjadi kekuatan utama tuh dari depan sampai belakang tuh. Kayaknya semuanya benderanya Gambia gitu ya kalau kita lihat. 5 apa 6 orang. Iya, dan emang bagus-bagus gitu. Defendernya dalam set piece bisa cetak gol juga. Bola-bola atas, bola-bola depannya juga di dalam kotak penaltinya juga bahaya juga gitu. Artinya tetap harus waspada ya. Bisa dibilang Persib tetap harus waspada walaupun memang di atas kertas jauh dari sisi kualitas, dan ini akhirnya menjadi pembuktian gitu ya. Kan selama ini kan yang diomongin adalah ketemunya nanti Seoul, Melbourne ini dulu nih, belum masih bicara ini ya. Dari sini kan kalau nggak lewat ya berarti turun ke bawah gitu kan. Artinya harus melewati hadangan ini dulu sebelum nanti baru tuh masuk ke grup neraka tuh dengan tim-tim yang kuat-kuat di situ gitu. Cuman kalau dari secara di atas kertas ya kayaknya harusnya ya Persib nggak punya masalah ya. Tinggal masalah kebugaran sebetulnya ya. Ketika dua kompetisi yang sangat-sangat menyita fisik di turnamen yang harusnya pramusim gitu ya. Sampai kan Igor Tulis juga kita ini cuma bisa kayak refreshing doang nih, kita nggak bisa latihan di mana yang harusnya porsi latihannya cukup besar, akhirnya nggak bisa karena lo harus recovery tadi. Itu yang harus bisa dijawab oleh Persib Bandung. Gimana sih Bang soal Manila Tiger? Sebenarnya kan dia itu bersama Wan Tagui gitu jadi saingan ketat ya di Liga Filipina musim lalu. Tapi kalau kita ngelihat lebih detail tuh liganya tuh emang nggak proporsional. Bahkan 4 tim teratasnya gap dengan 4 tim terbawahnya kan dia ada regular series, ada championship series. Itu di regular series ancur-ancuran, ada yang plus 70, ada yang plus 50 kalau nggak salah gitu. Jadi ini liga apa gitu kan. Nah, tapi jangan sampai Persib juga terlena oleh itu karena memang semuanya berangkat dari 0-0 lagi. Kuncinya sih jangan sampai Persib gagal cetak gol cepat karena semakin panas lawan semakin berbahaya sebenarnya karena pressure ada di Persib. Pressure-nya tuh kenapa Persib main di kandang sendiri. Kalau tahun lalu sebenarnya yang harusnya jadi tuan rumah tuh Manila Tiger. Tapi mereka tuh nggak siap stadionnya. Di liga mereka stadionnya di atas mall. Di Mall of Manila kalau nggak salah, di MOM itu di atasnya tuh di paling atasnya rooftopnya itu ada stadion. Nah itu di situ tuh kalau main Liga Filipina. Rizal Memorial Stadiumnya dulu belum lolos verifikasi. Makanya dia main di Bandung. Waktu mereka latihan di Arca Manik, mereka emes. Itu pelatihannya lebih bagus dibanding stadion kita kan. Jadi mereka tuh sangat menikmati, sangat enjoy. Mereka tuh oh enak ya
main di Bandung gitu ya. Bener. Terlepas mereka kalah, mereka tuh menikmati karena tempat latihannya bagus, stadionnya juga kehitung gede, bagus gitu. Padahal kan GBLA belum di level maksimal lah, ada rumput yang masih bolong-bolong atau gimana gitu. Belum yang fit banget, tapi buat mereka tuh udah bagus banget. Artinya mereka akan sangat enjoy main di Bandung. Nanti di Jakarupat pun sama, Jakarupat juga mewah gitu. Itu Jakarupat, kalau bagi teman-teman yang belum pernah ke sana, itu salah satu stadion dengan sudut kemiringan paling enak buat nonton bola. Gue bisa ngejamin di seluruh dibanding stadion manapun yang ada di Indonesia untuk sudut kemiringan ya. Lu nonton dari utara, selatan, timur, barat, samping PIV itu enak banget semua. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Jadi bakal nyaman dan pemain pun bakal nyaman karena si lapangan itu benar-benar rata dengan proporsi yang juga tepat. Yang akan jadi challenge selain kebugaran karena memang turnamen pramusim ini dua-duanya selain terlalu keras menurut beda sebenarnya kalau keras nggak apa-apa ya. Kadang ada kasarnya ini loh yang agak berat dan bahkan ngebuat secara psikologis Tom Hayu agak marah-marah, agak bete, pemain lain juga ada yang agak bete. Ini kan hal yang nggak ideal secara persiapan. Dan jangan lupakan Persib itu dihukum 2 pertandingan home tanpa nonton. Artinya nanti lawan Mandalika Digger ya tidak ada penonton yang bisa datang dan saya rasa itu bakal jadi apa ya, minus tersendiri bagi Persib karena biasanya dapat sokongan yang luar biasa, ini enggak. Ditambah Persib nggak bisa mainin Baros. Baros kartu merah lawan Ratchaburi dan dia dapat 2 kali hukuman. Ini jangan sampai miss nih manajemen Persib untuk bisa melihat, dan saya juga yakin teman-teman kayak ada teman kita Aun juga di dalam gitu pasti ingetin bahwa ada pemain yang nggak bisa main, dan jangan sampai kejadian San Francisco Hiroshima menghadapi Lion City. Valeri Jerman dulu kan malah dimainin padahal belum sah gitu atau gimana gitu. Masih akumulasi kartu karena dia sempat kena akumulasi di klub sebelumnya kan, Central Coast Mariners itu kan. Iya, nah itu harus jadi concern. Jangan sampai hal-hal minor ini ngeganggu Persib karena kalau di atas kertas ya jaminan selisih 2 gol harusnya bisa sih, apalagi dengan materi pemain seperti ini. Dan memang gak ada pilihan lain, wajib menang. Bare minimum Persib tuh main di ACL tuh. ACL 2. Mau lawannya siapapun minimal ACL tuh sekarang. Udah nggak bisa pilih-pilih mana yang lebih baik. Udah paling baik di ACL tuh. Walaupun segrup sama ya tim-tim itu FC Seoul, Melbourne Victory dan juga Chong Vital, dan itulah tantangannya kan. Benar. Dan dalam sesi latihan tadi pagi, Mark Locke nih selaku kapten Persib Bandung dia bilang kan kalau nanti Persib menang lawan Mandalika Digger, paham lah dia Persib harus tandang ke Korea, harus tandang ke Vietnam dan juga ke Australia, dan itu kan butuh waktu yang panjang ya. Dan recovery juga butuh waktu yang panjang juga. Dan Persib dan Mark Locke ini berharap ya semoga kita bisa dapat pesawat charter kata dia. Karena dengan pesawat charter kan seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir di timnas Indonesia, kita tahu kan Jai Jus dan kawan-kawan tuh sering menggunakan pesawat charter. Dan dia bahkan minta semoga Pak Presiden Prabowo bisa bantu kita kayak gitu. Nah ini peran pemerintah berarti memang harus ikut andil nggak sih dalam kesuksesan Persib Bandung dan Borneo ini, karena kita tahu kan 2 tim ini yang bakal membantu koefisien Indonesia, karena ya kita juga sebagai bangsa yang besar juga malu dong masa Indonesia nggak punya wakil di ACL Elite kan, karena kan penentuan posisi Liga Indonesia atau tim-tim lain di Asia di kompetisi ranking Asia ya berdasarkan performa di kompetisi antar klub Asia ini. Ya. Nah, gimana Mas Haryo dan Mas Ibang? Kalau sampai ke level presiden sih berlebihan sih, maksudnya ya, karena akan memberikan efek tidak sehat bagi ya cabang olahraga lain pastinya gitu kan. Kecemburuan gitu ya. Kecemburuan pasti ada seperti itu. Kenapa dikhususkan untuk satu cabang? Waktu pemberian hadiah waktu itu kan juga rame tuh kan. Yang jam itu kan. Walaupun memang kita menciptakan sejarah gitu kan. Tapi kan semua cabang kan akhirnya loh kita juara dunia loh di beberapa cabang. Bahkan gitu. Cabang lain ada yang lebih berprestasi. Lebih berprestasi, udah levelnya juara dunia gitu kan di cabang-cabang lain. Tapi kan tidak dapat treatment seperti itu gitu. Ya memang sepak bola nggak bisa dibantah bahwa emang spesial gitu kan. Cuman nggak bisa dilihat sebagai hal yang spesial di mata semua cabang gitu kan. Pasti akan ada rasa yang tidak adil di situ gitu. Kalau sampai ke level presiden kayaknya terlalu sih. Makanya kalau levelnya di ketua federasi ya mungkin gitu. Kalau sebatas itu bisa gitu kan, karena ketua federasi punya ya tadi itu kewajiban untuk bisa menaikkan level liga kita gitu. Ya makanya kenapa akhirnya
pemain asing diperbanyak, kenapa akhirnya ada hal-hal yang dalam tanda kutip dilonggarkan supaya kita bisa melawan tim-tim yang ada di kancah regional. Selama ini kan kita tidak bisa melakukan itu gitu. Harapannya kemarin Persib dengan begitu banyak pemain, ambisinya pengen seperti itu tapi belum kesampaian kan. Nah ini kalau memang dirasa bisa membantu dalam hal tersebut, yaitu tugas yang mentoknya emang di ketua federasi gitu untuk melakukan itu. Tapi kalau sampai ke presiden sih, kayaknya enggak sih. Ya harapannya Pak Erick Thohir bisa ngebantu lah ya tim-tim Indonesia yang bermain di Asia. Gimana Mas Ibam? Asal jangan di bendera Menpora ya, nanti rame juga nih. Rame juga, banyak cabur juga itu nanti. Ya setuju lah, apalagi dengan negara yang sedang banyak masalah dan ya semoga juga jadi hiburan bagi teman-teman yang terkena ini ya bencana dan lain-lain. Ya jadi fokus negara, biarkan menjadi fokus negara. Urusan sepak bola, urusan profesionalisme dan juga urusan federasi. Yang penting sih sebenarnya memang harus semakin banyak klub Indonesia yang sering main di level Asia. Karena semakin banyak, semakin tahu bagaimana caranya bermain di level Asia. Selain banyak, serius juga ya. Serius juga. Dan gua pastiin di tahun-tahun ini udah serius sih, karena udah lebih worth it gitu. Match fee-nya bagus match fee-nya bagus, baik itu di ACGL ataupun di ACL tuh udah lebih masuk akal, value-nya besar gitu dan terlihat lebih strukturnya lebih oke lah gitu. Dan mungkin dengan kritikan besar dari netizen juga berperan terhadap bagaimana manajemen klub untuk menavigasi perkembangan klub masing-masing. Artinya memang tidak selalu harus ideal, tapi memang harus maksimalin apa yang ada. Gue juga tahu kalau Persib ke Bangkok itu 2 kali ke lawan Bangkok United, mereka tuh turunnya di airportnya di Don Muang. Artinya memang penerbangan ekonomi ya. Sama kayak gue gitu, sama kayak supporter Bobotoh yang lain gitu, jarang yang ada di Supanaburi gitu. Artinya ya mungkin perhitungan finansial dan lain-lain baru bisa di level tersebut. Tapi kalau untuk pemain harusnya sih tetap fokus ya maksimalin aja latihan, maksimalin di atas pertandingan. Itu non teknis ya. Kalau non teknis itu bagian manajemen yang memikirkan. Dan kalaupun misal fasilitas tersebut tidak didapatkan, misal tetap kemampuannya ekonomi, ya udah nggak apa-apa. Mungkin ini menjadi challenge tersendiri bagi tim Indonesia dan ini bagian pembelajaran untuk suatu saat akhirnya tim Indonesia punya kesempatan punya pesawat charter sendiri ataupun naik kelas dari ekonomi ke bisnis mungkin lah dari penerbangan. Tapi lagi-lagi ini kan bagian dari proses dan ini proses yang memang mau nggak mau harus dijalani oleh tim-tim Indonesia atas apa yang tidak konsisten terjadi di masa lalu, di mana tadi Mas Sabto juga udah bilang ada klub yang nggak serius. Ya spesifik gua tahu lah klubnya dari luar Pulau Jawa ya dan ada juga yang dulu karena dualisme, ada yang lupa didaftarkan. Jadi ketika ada banyak, ini gue agak sedikit melebar dikit. Ketika ada banyak orang yang memberitakan tim Vietnam lolos ke CL Elite sambil ngenyek, tim Indonesia mana nih? Berarti nggak paham konteks gitu. Karena kita tuh runtutnya panjang. Kenapa sampai sekarang Indonesia belum punya wakil di CL Elite? Nggak sesederhana itu gitu. Harus dibaca secara konteks dan konteksnya memang kadang nggak selalu salah liganya, kadang nggak selalu salah klubnya, banyak faktor lah dan ini baru start mungkin sejak musim lalu lah ya. Karena musim pertama Persib main di ACL itu pun tidak ideal dengan pemain asing saat itu masih 5+2 ya, 5+2. Akhirnya tahun lalu 9+2, sekarang 11. Jadi memang semakin jelas fokusnya untuk menaikkan koefisien liga. Dan kalau ingin naikin koefisien liga, nggak cuma harus berprestasi, tapi juga harus siap tampil di level terbaik. Artinya memang lagi-lagi Persib tetap harus di ACL tuh, terlepas berprestasi atau enggak, value-nya tetap lebih baik gitu. Ya, ketimbang main di Challenge League. Iya betul. Karena kita tahu uniknya nih musim lalu, kalau kita lihat dari hadiah ya, juara Challenge League si Al Kuwait itu bisa dapat 23 miliar. Sedangkan Bangkok United yang jadi lolos ke semifinal ACL 2, duit yang didapat tuh sekitar 17,2 miliar. Tapi ya itu dia prestisnya itu kan. Sebuah klub bisa lolos ke semifinal, kalau di Eropa namanya Europa League ini ya. Bisa lolos ke semifinal Europa League mungkin lebih berharga ya ketimbang lu juara UEFA Conference League gitu kan. Makanya harapannya Persib Bandung bisa bersaing di ACL 2 terlepas dari lawan-lawan yang superior ini kan. Nah kalau Mas Aryo dan Mas Ibam melihat dengan deretan lawan Persib Bandung jika lolos ke fase gugur ya, ke fase grup, ke fase grup.
melihat lawan yang seperti kayak gini, sebenarnya target realistis Persib Bandung seperti apa, Mas Ari? Udah Mas Ibam? Ya, yang pasti lolos dulu ya ke grup, lalu di situ baru berebut untuk mendapatkan at least posisi runner up ya, Betul. untuk bisa lolos gitu. Itu yang mungkin realistis ya. Kalau bicara FC Seoul 6 kali juara Liga Eropa Korea. lagi, Liga Korea 11 kali tampil di kancah tertinggi sepak bola Asia. Lalu Melbourne juga lumayan pengalamannya 8 ya kalau nggak salah dia tampil di level Asia gitu. Sementara yang kalau Vietnam kan timnya juga kita nggak bisa anggap remeh ya. Ini tim-tim yang mungkin biasa-biasa aja tapi as a tim kolektif tuh sulit untuk bisa dikalahkan gitu loh. Nah itu yang harus membuat Persib waspada juga gitu. Maksudnya kan kalau kita melihat dulu City Sailors mungkin, itu kan juga kita nganggapnya tim dari Singapura nih, dia mereka sampai ke final gitu kan. Final dia. Terus ya kalau Johor ya beda lah ya, maksudnya dari sisi kualitas mereka udah tampil di elit gitu. Cuman kalau yang lain-lain kan mungkin masih bisa kita imbangin lah kalau masih ada di level ASEAN. Itu pun nggak mudah, sulit juga. Cuman secara kualitas harusnya kita masih bisa ngimbangin gitu. Kalau Seoul mungkin sedikit di atas kita, Melbourne juga itu bisa kita masih bisa lah kita karena lawan. Adelaide United aja kalah sama Chong'an Hanoi kan, harusnya Persib bisa lah. Iya, dari situ tuh kita bisa mencuri lah salah satu posisi di posisi runner up. Mungkin itu yang paling realistis ya untuk menurut gue ya, dengan komposisi seperti itu gitu. Dengan tim satu dari Korea, satu dari Australia, mungkin satu dari Vietnam gitu ya, kita bisa masuk yang di runner up. Mungkin itu yang paling realistisnya sih situ sih. Gimana Mas Ibam? Sebelumnya juga ingin disclaimer dulu ya, bukan berarti ACGL itu nggak bergengsi. Kalau nanti dan pasti Borneo akan bermain di situ, gue juga berharap Borneo juara gitu. Dan siapapun tim yang bermain di ACGL juga harusnya maksimal untuk mendapatkan prestasi. Makanya gue agak kecewa kenapa Dewa cukup jelek sih mainnya waktu lawan Raca Gui. Gue bawain pertandingan Maneli Diger. Iya, Maneli Diger. Dan gue rasa anjing Dewa kok kayak gini mainnya gitu. Maksudnya tidak seperti yang kita tahu gitu. Lewat dari grupnya sih oke juga dia mainnya ya. Juara grup kan. Ya artinya memang disclaimer bahwa ACGL tetap penting untuk Borneo, tapi untuk Persib karena udah 2 musim berturut-turut jadi peserta di ACL tuh, artinya barrier minimumnya udah fase grup ACL tuh gitu. Terlepas nanti bakal lolos atau enggak, yang penting ini menang melawan Maneli Diger dan fight di fase grup. Yang agak sulit juga mungkin secara ini ya, jarak penerbangan, waktu penerbangan ini juga jadi masalah baru juga bagi Persib. Jadi challenge baru, bukan masalah, challenge karena tantangannya kalau 2 tahun sebelumnya yang paling jauh ke Zhejiang. Cina ya. Iya, 2 tahun lalu ya. Ya, Zhejiang. Dan itu pun masih dalam tahap penjajakan lah, bagaimana kemarin dekat banget kemarin ya. Kemarin kebetulan Asia Tenggara semua ya. Inilah yang berkali-kali gue tekankan bahwa ACL itu lebih tinggi dibanding AFC Cup. Lagi-lagi tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Persipura yang pernah jadi semifinal, Semen Padang yang pernah juga lolos ke quarter final. Tapi emang ketika bermain di ACL tuh, ya akhirnya Persib punya kesempatan untuk head to head langsung dengan Melbourne Victory, dengan FC Seoul, bahkan dengan Mesida Jelvia kalau satu grup sebenarnya kan. Itu kemarin tuh Al-Nassr kan. Betul. Itu tuh nggak bakal terjadi kalau main di AFC Cup. Karena AFC Cup tuh ya negara-negara tier 2, Maladewa, Laos, Myanmar gitu kan. Kayak challenge sekarang lah ya. Benar. Artinya gue cukup yakin ini bakal jadi value yang bagus. Untuk realistisnya, benar peringkat kedua. Tapi yang paling realistis lagi adalah Persib nggak boleh kalah di kandang. Ya, kuncinya justru kandang. Memastikan kemenangan kandang itu 3 kemenangan kandang itu jadi hal yang wajib. Entah cara mainnya kayak gimana, gue terserah deh gitu. Yang penting menang dulu. Karena ketika menang di kandang minimal 9 poin bisa digaransi, dan kalau kita lihat dari track record grup-grup yang ada dua musim terakhir, 10-11 poin itu cukup menggaransi runner up sebenarnya. Benar. Jadi ini kandang tuh perlu dimaksimalin karena ketika tantangannya berat. September kalau lolos langsung ke Seoul. Itu kan peralihan dari summer ke winter ya, masih anginnya gede tuh biasanya itu. Ya beda lah, capek juga mungkin penerbangan ke Incheon dan lain-lain. Lalu terbang ke Melbourne. Melbourne itu kalau Australia itu bagian negara paling selatan ya. Paling bawah dia. Selatan ke arah tenggara lah. Itu berbatasan dengan Pulau Tasmania. Jadi memang jauh banget, bisa 7-8 jam mungkin ya. 7-8 jam bukan ya. 8 jam ke Melbourne. Ke Vietnam mungkin jarak yang paling dekat. Tapi jangan lupakan 3-4 musim lalu Bali United itu pernah uji coba ke sana. Mereka kedinginan dan harus pakai jaket di bench gitu. Dan melawan The Chong Viettel itu di Hanoi di Desember tanggal 2 kalau nggak salah. Dan sudah masuk musim dingin. Benar.
artinya persiapan Persib juga harus lebih detail. Mungkin dari persiapan fasilitasnya, persiapan termasuk jersey yang sudah disiapkan, apakah ada tambahan, apakah lengan panjang atau gimana, atau sarung tangan, itu kan harus dipikirin dari sekarang. Karena memang mau nggak mau, kadang hal-hal seperti itulah yang akan jadi challenge. Sekaligus hal-hal seperti itulah yang akan menjadi pembelajaran bagus bagi klub Indonesia gitu. Dan ya ini menjadi tanggung jawab Persib juga untuk bisa memastikan tampil minimal sebaik tahun lalu lah. Kandang sih kuncinya benar, laga kandang ya, 9 poin, at least mencuri 1 ya poin di away gitu. Dan based on apa yang dilalui Persib musim lalu kan harusnya optimis ya, melihat laga kandangnya kan selalu superior lah di laga kandang kan, baru 2 terakhir ya imbang kalau kita bicara liga domestiknya gitu kan. Artinya ketika di kandang lo harus maksimalin, lo harus bisa mendapatkan 3 poin gitu di kandang. Ya jadi faktor kandang bisa dimanfaatkan, ya bisa dapat minimal 7 poin lah. Nah di laga tandang ya mungkin bisa 4 atau 5 poin supaya Persib bisa dapetin barrier 10 sampai 12 poin itu masih belum bentuk kunci status runner up grup. Tapi sayangnya kan Persib Bandung nih setelah main di Piala Presiden lanjut ke Dewata Challenge akhirnya nggak jadi TSR di Thailand kan. Persib nggak jadi TSR di Thailand, beda sama Persija dan Persebaya yang berkesempatan lah untuk TSR di Thailand. Karena kita tahu kan di musim lalu Persib TSR di Thailand dan hasilnya bagus kan, dia bisa juara Super League, bisa lolos ke 16 besar ACL 2 sebagai juara grup. Selama di Thailand tahun lalu kan Persib menggelar 3 laga uji coba ya, 2 diantaranya lawan Polistero sama Ratchaburi, dan hasilnya juga optimal saat itu. Dengan TSR di Thailand kan sebenarnya Persib nggak cuma ya latihan, tapi juga berkesempatan lawan tim-tim Thailand yang kita tahu tuh kaya dengan taktik ya Mas Ibam ya. Dan akhirnya ini nggak dimanfaatkan oleh Persib Bandung dan malahan dimanfaatkan oleh tim-tim rival Persib Bandung di Super League musim ini. Nah ini sebuah hal yang sangat disayangkan nggak sih Persib Bandung akhirnya batal TC di Thailand? Masih Bang dulu deh. Kalau gue sih justru ini kembali mengarahkan pertanyaannya kepada teman-teman, kepada petinggi-petinggi yang ada di federasi, karena kan 2 turnamen pramusim ini juga ada hubungannya dengan federasi dan kalau mereka ini ya bapak-bapak ini ingin menaikkan koefisien liga berarti harus mendukung Persib itu nggak cuma di kompetisinya aja tapi pra kompetisi, artinya di pramusim juga harus didukung. Dengan adanya turnamen pramusim yang berdekatan dengan intensitas tinggi itu justru menurut gua tidak menguntungkan Persib sama sekali gitu. Dan tidak sinkron jadinya. Katanya ingin memajukan koefisien liga lebih tinggi di Asia, tapi support ke Persibnya minim, udah cukup bagus tapi nggak maksimal gitu. Kalau ingin maksimal ya udah biarkan klub-klub Indonesia khususnya yang bermain di Asia itu untuk lebih mengeksplor, mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Kembali ini juga menjadi satu bahan sharing dengan Bobotoh. Banyak Bobotoh juga yang kecewa dengan Persib dan membanding-bandingkannya dengan Persija. Tapi jangan sampai itu juga menjadi dasar pemikiran, karena ketika lu udah ngebanding-bandingin tim sendiri dengan tim lain berarti lu udah insecure. Kalau saya pribadi kenapa kecewa ini artinya juga ada kritik ke federasi, tapi juga insecure-nya bukan jadi tidak insecure, tapi justru ini jadi persiapannya nggak ideal gitu buat tim. Tidak hanya kualitas lawan sih. Ketika di Thailand itu pemain itu benar-benar bisa fokus. Karena mungkin pemain Persib mau di pulau manapun dikenal di Indonesia. Ketika Thailand ada yang kenal, tapi nggak banyak dan mereka bisa lebih fokus dalam mempersiapkan bugaran tubuh, latihan. Tidak hanya kualitas lawan, kualitas lapangan. Ya, gue juga tahu bahwa TC di Bali tempat latihannya bagus. Cuman semua pertandingan disiarkan TV itu sih agak tidak ideal buat persiapan sebuah tim menjalani musim baru. Artinya Persib udah bisa dibaca tuh semua. Bahkan rekaman ini bisa aja diambil oleh misal Maneli Diger calon lawan playoff nanti ataupun lawan-lawan lain gitu. Dan yang paling ketara, meskipun ini agak positif negatif, karena permainan kerasnya ini juga ngebuat pemain tadi udah kita bahas kelelahan. Di satu sisi Persib juga udah dipanaskan ternyata sebelum lawan Maniliger karena udah mendapatkan pertandingan dengan tensi yang tepat gitu. Mark Klok juga mengamini itu dan Mark Klok mengatakan kita butuh pertandingan kencang agar siap di laga nanti. Ya ini tinggal bagaimana memang memaksimalkan laga tersebut. Tapi kalau overall gue tidak puas dengan pramusim Persib musim ini gitu. Dan kalau ngomongin pramusim berarti nggak cuma salah Persib kok. Yang ya ada pihak-pihak lainnya juga nggak mendukung Persib untuk bisa nyaman pramusim, dan ini bisa jadi bahan evaluasi ke depannya lah gitu untuk turnamen pramusim ini gitu. Walaupun
tim asingnya datang ke sini sebetulnya kan. Iya, Maksudnya kan kalau emang concernnya adalah menghadapi tim luar kan sebetulnya datang juga ke sini gitu. Cuman intensity dari dua turnamen itu sih yang mungkin harus dikaji ulang ya. Dalam artian pemain cedera kan betul, itu ngebuktiin cedera juga. ya. Kalau misalnya concernnya adalah 3 kali 24 jam kan sebetulnya kalau di pramusim nggak masalah, lo main setiap hari. Cuman intensitinya nggak kayak gitulah. Maksudnya kan lo main segitiga di sebuah turnamen kan ada juga kan lo main ini langsung main lagi, Kalau di pramusim itu sebenarnya nggak masalah juga gitu. Tapi kan apa yang at stake atau apa yang dipertaruhkan gitu. Tapi ini kan yang dipertaruhkan uang yang gede banget gitu. Nggak mungkin tim akan santai kalau mainnya dengan hadiah sebesar itu gitu. Mau dibilang seperti apa kan? Kalian dibebaskan untuk bisa mengganti 8,5 itu fase grup ACL tuh. Iya, gitu kan. Malah lebih tinggi gitu. Cuma 2 minggu loh turnamen. Walaupun dibebaskan setiap pelatih untuk mengganti 12 pemain kan untuk bisa dirotasi. Tapi kan dengan hadiah sebesar itu kan wah, gue ngejar itu, gue nggak akan rotasi gitu, ngapain? Jadi ada nggak kesinkronan antara sebuah turnamen yang santai, turnamen yang pramusim, dengan hadiah yang begitu besar, akhirnya fokusnya beda gitu, arahnya beda gitu. Ya akhirnya terlihatnya positif negatif gitu ya. Dalam hal negatifnya banyak mungkin, tapi hal yang positifnya juga lo dapat langsung laga yang kompetitif yang diperlukan juga sebetulnya kan untuk bisa mengukur kekuatan. Kalau terlalu santai pun lu nggak akan siap juga untuk menghadapi sebuah musim baru gitu. Cuman ya kalau sampai kerasnya menjurus kasar sih, ya Berginho akhirnya cedera juga, sayang juga gitu kan. Baru bisa latihan minggu kemarin tuh ya masih latihan baru ringan jadinya. Lari doang gitu kan. Padahal kan dia dibutuhkan banget gitu. Gaktono Matsuda juga pada akhirnya kan cedera belum bisa latihan. Belum bisa latihan sekarang ya. Jadi karena seintens itu gitu, sampai terakhir di Dewata juga ada keributan juga gitu kan. Di akhir babak pertama ya. Iya. Ini juga, sorry gue potong dikit, ya bagi bapak-bapak yang ada di federasi ataupun di stakeholder sana, gue tahu memang harus ada balancing antara aspek sepak bola dan aspek politis. Gue tahu banget, gue paham. Tapi ayolah, aspek politik jangan sampai lebih besar ketimbang aspek sepak bolanya. Karena giliran supporter away ngacunya ke pedoman FIFA, giliran pertandingan ngacunya ke AFC. Maksudnya itu kan sangat aspek politis gitu, bukan nggak ideal. Ayolah, mana yang cocok ya? Kalau kita jadi orang tuh gentle gitu, gentle aja gitu. Kalau salah akuin salah gitu. Jangan sampai kita jadi plan A, B, C gitu kan, jadi kelihatan malah kelihatan jelek. Mungkin buat mereka bagus, oke, terserah gitu. Tapi itu sangat tidak ideal untuk memajukan sepak bola Indonesia gitu. Kalau kita mau ngomongin ya, lagi-lagi kalau pengen sinkron, liganya bagus, koefisiennya bagus, ya lu dukung dengan holistik gitu, gak cuma dukung dengan aspek politiknya kegedean gitu. Betul, setuju banget ya, yang lebih keseluruhan ya. Dan tadi kita udah bahas kan Persija nih, lebih diuntungkan lah karena mereka sempat tes di Thailand karena nggak main di Dewata Challenge kan. Dia setelah main di Piala Presiden bisa langsung berangkat ke Thailand di tanggal 11 Agustus untuk menjalani 2 laga uji coba kan. Hasilnya mereka menang 2-1 lawan Polistero sama lawan Chiang Rai United. Kan Chiang Rai United itu salah satu klub Liga Super Thailand lah ya, atau Liga 1 Thailand lah bisa dibilang. Nah, melihat situasi ini, setuju nggak Mas Ibam dan Mas Aryo kalau dibilang Persija lebih unggul 1 langkah ketimbang Persib Bandung dalam mempersiapkan tim jelang musim baru? Kalau lebih unggul, enggak sih ya. Tapi kalau lebih ideal secara pramusim iya. Gue harus akui. Dan gimana ya, kembali bahwa ketika di posisi gue sekarang, bukan berarti ketika gue memuji satu tim, ngejelekin tim lain. Udah pasti beda-beda konteks lah. Nah dalam hal ini, gue melihat emang Persija layak untuk diberikan apresiasi untuk persiapan mereka gitu. Dari squad building, dari cara mereka men-treatment sebuah pertandingan dalam latihan ataupun pramusim, itu tuh pas menurut gue. Dan ini menjadi persiapannya ideal. Kalau memang targetnya adalah juara liga, ya ini jalur yang tepat dipilih oleh Persija Jakarta gitu. Terlepas memang ada beberapa kesalahan elementer di beberapa turnamen pramusim, tapi kan itu juga nggak bisa jadi tolak ukur sesungguhnya ya. Termasuk sebenarnya 2 kemenangan di uji coba juga nggak bisa jadi tolak ukur sesungguhnya. Karena kalau kita ingat, waktu Persib TC di tahun lalu di Thailand juga hasilnya positif. Tapi di liga awal-awal itu masih up and down juga. Baru benar bagus ketika Barba datang, Tom Haya datang, Leandro datang gitu kan. Jadi lagi-lagi memang ini masih sangat dinamis, tapi kalau kita ngomong ideal, gue apresiasi untuk Persija Jakarta. Dan memang kalau gue pribadi ya, semakin banyak tim Indonesia yang bagus,
di liganya semakin kompetitif ya semakin bagus. Tahun lalu udah bagus banget gitu. Borneo. Berarti tahun ini juga harus semakin banyak lah tim yang bisa memberikan persaingan gitu. Gimana? Gue sih emang kalau ngelihat STY ya, emang ini pelatih yang jago dalam persiapan ya. Persiapan. Dan dia sangat tahu mungkin detail gitu mempersiapkan sebuah tim gitu. Timnas kita kan selalu ya, dia tuh mau ada TC pastikan sebelum terjun di sebuah turnamen gitu. Gue dibantai di TC itu nggak masalah gitu. Tapi pas di turnamennya udah dapet tuh chemistry-nya seperti apa. Dan kebukti kan selalu tuh pertandingan-pertandingan lawan Iran lah, lawan siapa lah kita kalah, tapi di Piala Asia-nya bagus. U23-nya juga waktu ke Kroasia ya sempat kan dibantai-bantai juga di situ. Tapi pas turnamennya oke gitu. Jadi dia mempersiapkan timnya. Dia nggak peduli sebetulnya hasilnya seperti apa. Makanya kemarin ketika menang banyak yang memuji, dia bilang gue nggak mikirin hasil, tapi gimana gue ngebangun chemistry tim ini. Karena kan sekrusial itu gitu kehadiran dia, perspektif publik di mana lo kan main seperti apa sih Persija, lo bisa nggak sih jadi juara yang kemarin main ofensif banget di bawah pelatih yang lama gitu, lo bakal bisa nggak sih melakukan hal yang sama gitu? Apa lo akan defense to counter untuk jadi juara liga gitu? Tapi dia menjanjikan sebuah laga yang atau permainan yang ofensif, kebukti tuh di Piala Presiden kan. Dia malah senang mungkin banyak pemain yang ada di timnas, justru dia bisa ngeliat nih pemain-pemain mudanya nanti yang bakal siapa aja nih yang bakal oke bermain, dan ternyata pemain-pemain mudanya oke banget tuh, langsung bisa nyetel gitu. Dia teruskan ke uji coba kemarin dengan level lawan yang berbeda, tetap bisa cetak gol, dan para pemain yang udah gabung dari timnas bisa berkontribusi langsung gitu. Si Rizky Ridho bisa bikin gol, Raihan Hanan bisa bikin gol, sebelumnya Arliansah bikin gol. Jadi kan emang kelihatan nih tim yang persiapannya mateng, seperti apa dia mau timnya nanti bermain, siapa aja yang bakal menjadi pemain-pemain yang penting, apakah sebagai pemain intinya, sebagai penggantinya, itu udah bisa diukur tuh dari awal pramusim gitu. Sehingga nanti begitu liga dimulai, dia udah tahu nih kira-kira gambaran tim gue seperti apa, mana aja yang harus gue ini. Kan pelan-pelan juga nambah-nambah pemain terus tuh. Karena kan masih banyak tuh slotnya Persija sendiri. Asingnya masih banyak lah yang bisa didatengin kan. Apalagi kayak Van Basten kan bakal cabut, terus juga Gustavo Almeida juga bakal ke katanya ke Java United kayak gitulah. Dan tadi Mas Aryo juga dibilang Sintayong kan jago memaksimalkan potensi pemain lokal ya. Maksudnya tadi ada Rizky Ridho golin lawan Chiang Rai, Arliansyah juga lawan Chiang Rai, terus Raihan Hanan Brest lawan Polistero. Nah, ini nunjukin kalau memang Sintayong kayaknya, setuju nggak sih pendapatnya kalau dinilai itu Sintayong lebih jago memaksimalkan potensi pemain lokal ketimbang memaksimalkan pemain dengan nama besar gitu. Karena juga di Timnas Indonesia kita tahu kan Sintayong bisa ngorbitin Witan, Marcelino, Arhan, dan Rizky Ridho juga. Gimana Mas Ibam soal penilaian itu? Gue ngeliatnya kalau Sintayong itu pelatih yang sangat paham akan state of the game di setiap tim yang dia latih gitu. Ketika dia ngelatih timnas, dia tahu timnas harus bermain seperti apa ketika lawannya siapa. Ketika lawannya seperti Australia, dia tahu intensitasnya harus seperti apa. Tapi ketika lawannya Jordania, dia berani adu pukul gitu. Dan lagi-lagi kalau kita ngomongin Sintayong, kenapa gue sebut dia sangat paham, karena dia itu selalu terukur secara taktikal. Ya ini bukan tolak ukur umum ataupun akhir, tapi kalau kita ngelihat Indonesia ketika menghadapi Vietnam dengan bermain senaif itu nggak bakal kejadian ketika di bawah Sintayong. Bukan berarti overall Sintayong lebih baik jadi John Hardman ataupun sebaliknya, tapi memang di sepak bola Asia Tenggara khususnya, paham itu lebih penting ketimbang jago menurut gua. Jago tuh bare minimum, tapi kalau paham itu yang ngebuat Bojan Hodak bisa 3 musim berturut-turut juara liga, karena dia paham bagaimana mengembangkan tim, paham bagaimana komunikasi, paham bagaimana memainkan role pemain. Itulah yang ngebuat Persija Jakarta semakin dibanding tahun lalu ada progres, karena yang paling buat gua amazed itu adalah kemampuan mereka menjaga intensitas. Korea itu juga karakter Korea football, Korean football banget gitu. Di Korea itu nggak ada pemain yang track recordnya bagus di nomor 10 elegan flamboyan gitu. Kalau di Jepang ada Nakamura, ada Kagawa, ada Minamino sekarang ya. Ya kan, kalau dulu Inamoto gitu. Di Korea itu pasti pekerja keras yang selalu jadi backbone timnasnya. Dari Park Ji-sung, dari Ko Ja-cheo, sampai ke Sean Heung-min gitu kan, Lee Kang-in sekarang itu yang energik seperti itu. Dan kebetulan
karakteristik seperti itu tuh ada di timnas Indonesia di bawah Sintayong dengan memaksimalkan Witan, Marcelino, bahkan Ragnar Oratmangun saat itu, Kambuaya juga, dan di Persija sekarang juga mumpuni secara materi pemain sinkron dengan kebutuhan taktikal dari Sintayong. Makanya nggak ada yang 10 murni itu, nggak ada. Kalau bisa dilihat ya dari materi pemain yang direkrut juga nggak ada yang 10 murni itu. Rata-rata attacking midfield yang pekerja keras ya. Witan akhirnya muncul lagi, Ryan Hanan memang porsinya di situ. Arliansyah Abdul Manan gitu. Belum lagi Vitor Detan gitu kan. Nah ini memang menjadi karakteristik yang sangat Sintayong. Paling yang harus dibuktikan oleh Sintayong dan Persija adalah kemampuan mereka menjaga intensitas ini sepanjang 10 bulan itu. Konsistensinya itu. Dalam maraton kompetisi. Longevity-nya itu. Iya itu. Gimana Mas Aryo soal Sintayong yang jago memaksimalkan pemain lokal? Iya itu kan selalu yang kita puji lah ya. Maksudnya kan ketika pemain diaspora datang itu kan levelnya di sini, pemain kita di sini, kan kita pengennya jaraknya tuh kan semakin oke gitu ya. Betul. Yang jaraknya tapi begini kan, bukan begini nih, bukan yang ini ke sini, ini stuck di sini, enggak, ini kan ke sini. Dan di bawah Sintayong ya kebukti gitu kan. Kita bisa ngeliat tadi yang lo sebutin, Witan, Yakob Sayuri, pokoknya pemain-pemain yang mungkin tadinya biasa aja gitu ya, tapi ketika di-compare sama pemain-pemain diaspora, akhirnya levelnya mereka akhirnya bisa sedikit naik gitu. Kambuaya salah satunya, di tengah Marcelino, Witan itu kan pemain-pemain yang oke lah dari sisi permainan. Terus di belakang Rizky Ridho, kalau nggak dipoles sama dia kayaknya nggak mungkin sih mencapai level seperti itu gitu. Diberi kepercayaan diri untuk mendongkrak pemain-pemain yang levelnya masih U20-an langsung dinaikin ke timnas senior kan langsung dari rasa kepercayaan diri tuh mereka bisa kebentuk gitu, dan itu yang kelihatan gitu. Nah ini kan dia punya materi yang banyak juga, dan di pramusim udah kelihatan juga gitu. Arliansyah kan dari U20 ya, dari AFF, dari EPA, terus dari U20 juga di timnasnya kan mainnya udah kelihatan gitu kan. Sebetulnya ini pemain punya kualitas, selalu jago dalam mencari ruang, punya kecepatan gitu. Cuman kan dipegang oleh pelatih semodel apa nih yang bisa terus menjaga intensity dia gitu. Ya di bawah Sintayong di Piala Presiden kelihatan gitu kan. Wah ini pemain makin matang nih dan cepet gitu loh, akselerasinya kelihatan. Ya bukti dari ya polesan dikit lah dalam waktu yang singkat oleh Sintayong gitu. Ditambah lagi kemarin begitu Rehan Hanan bikin gol lagi, terus si Rizky Ridho bikin gol lagi. Ini kan Rizky Ridho lagi ada di level yang sebetulnya agak sedikit keganggu juga kan sejak momen AFF gitu. Sehingga apalagi disebut-sebut namanya nggak masuk ke tim lah seperti itu kan. Ini menjadi momen pembuktian nih buat dia sejak 4 September nanti sampai pengumuman pemain nanti itu kan dia kan bermain dalam intensity yang cukup tinggi gitu kan. Borneo, abis itu Persik, itu kan kelihatan pengen lihat kan mentalitinya nih bocah balik lagi nggak, bisa balik lagi nggak untuk bisa tampil oke pas nanti dipanggil ke timnas lagi. Jadi ya itu kan semua juga pasti mentality itu kan ketika dia mulai ngebangun itu kan ada campur tangan dari Sintayongnya gitu. Jadi ya gue selalu melihat Sintayong sebagai sosok yang penting sih untuk perkembangan pemain muda kita. Terakhir nih masih bareng Mas Aryo, kita geser sedikit ke timnas Indonesia. Kemarin kan di rapat sidang MPR tuh sidang tahunan, Pak Presiden Prabowo Subianto kayak mengapungkan lah perencanaan soal penerapan paspor ganda terbatas untuk diaspora bertalenta ya. Kita tahu kan dalam perekrutan pemain diaspora yang dilakukan oleh PSSI ada yang berhasil ada yang enggak lah. Kalau yang contoh yang nggak berhasil kita tahu kan ada Maurizio Strike, Rafael Strike yang sempat bagus sekarang flop. Nah dengan penerapan paspor ganda terbatas ini kan Mas Aryo dan Mas Ibam setuju nggak sih PSSI dalam hal ini yang tanggung jawab ya, kan dia juga mengajukan ke Komisi 10, Komisi 13, dan akhirnya kan dapat persetujuan Presiden. Harus lebih selektif lagi nih dalam pemilihan pemain yang memang ingin dinaturalisasi menjadi WNI. Jelas lah kalau itu ya, udah jadi apa patokan minimum lah kalau yang direkrut itu ya sebenarnya ya. Siapapun yang punya darah Indonesia punya hak juga untuk pilih warga negara Indonesia. Itu hal yang nggak boleh kita halang-halangin juga gitu. Tapi memang kalau melalui mekanisme yang spesial, memang perlu ada barrier yang juga harus dijaga juga, kualitas yang dijaga. Tapi sih kalau gue pribadi sejujurnya nggak terlalu peduli sama itu. Gue lebih peduli ke pembinaan sih. Karena pada akhirnya ini yang memecah warga sepak bola sekarang. Dengan adanya perdebatan pemain heritage, pemain keturunan, pemain diaspora ini dengan pemain lokal, bahkan saking senangnya dengan pemain-pemain heritage ini membuat mereka ini bahkan menjatuhkan liga, menjelek-jelekan liga, itu kan
hal yang hal yang negatif buat warga sepak bola sekarang gitu. Artinya kalau kita terus konsen kepada pemilihan pemain keturunan, siapa yang datang, siapa yang dinaturalisasi, itu nggak bakal selesai, nggak bakal ngebuat sustainability perkembangan sepak bola Indonesia bagus sepanjang puluhan tahun gitu. Itu paling kerasanya cuma 2, 3, 5 tahun gitu. Udah gitu nyari lagi. Soalnya kan masalah utama di Indonesia-nya nggak pernah diberesin. Indonesia itu emang terlalu gede sih untuk ukuran negara ataupun untuk sebuah ukuran sepak bolanya terlalu gede. Untuk ukuran udah mah gede, pulau-pulau lagi. Brazil tuh gede. Brazil tuh gede. Berarti satu pulau yang sama. Tapi Brazil aja yang tahu kalau negaranya gede dan satu pulau yang sama, mereka tuh membagi regionnya. Ada region, ada kompetisi per region, ada negara bagian Sao Paulo dia punya kompetisi sendiri. Meskipun gua nggak tahu ya apakah itu masuk di mayor ataupun minor trophy atau gimana, tapi yang gua tahu di sana selain ada liga yang gedenya yang utamanya isu nasional, tapi setiap awal musim itu ada liga di per region gitu. Dan Paulista gitu. Paulista betul. Ada apa? Negara bagian Belem, ada negara bagian Rio de Janeiro, Sao Paulo dan lain-lain. Itu tuh punya liga masing-masing dan bergengsi. Dan di semua kompetisi jenjang usia dan di semua cabur. Karena gue juga bawain voli kan. Nah, ada juga tuh yang juara liga volinya di region tersebut di provinsi masing-masing gitu kalau dibandingin dengan Indonesia. Tapi Indonesia nggak pernah mikirin ke situ. Ya mungkin mereka juga skala prioritas ya. Mungkin mereka juga mikirin, tapi gue belum melihat ada langkah konkret untuk bisa memperbaiki hal itu. Kalau masalah main heritage, sekali lagi gue nggak pernah melarang siapapun untuk jadi warga negara Indonesia ataupun memilih tim nasional Indonesia. Itu hal yang sangat layak untuk diberikan kepada semua orang yang punya darah Indonesia. Punya kesempatan lah ya. Betul. Tapi kalau kita cuma fokus ke situ, yang ada kayak sekarang gitu. Narasinya jadi negatif karena ada pengkotak-kotakan jadinya. Dan sayangnya juga yang mendengung ini yang juga benar-benar malah merasa liga kita tuh nggak penting gitu. Padahal ya kalau mau timnasnya bagus, ya liganya harus bagus. Sekarang orang-orang pada mengolok-olok, Jepang aja itu nggak juara Piala Asia kok bertahun-tahun. Tapi lu bisa ngelihat kan Liga Jepang karena bagus itu ngebuat timnasnya kuat terus. Juara atau enggak tuh ya perkara eksekusi di lapangan sebenarnya. Tapi kalau di Piala Dunia bisa ngalahin Spanyol, ngalahin Jerman, itu kan bukti konkret kalau lu sepak bolanya udah bagus gitu. Dan Jepang bisa kayak gitu karena liganya bagus. Gak cuma liganya bagus, karena pembinaannya bagus. Karena semua jenjang liganya itu diatur gitu. Sampai ada kompetisi antar sekolah. Ya antar universitas yang bergengsi di sana bisa yang nonton puluhan ribu. Indonesia dan progresnya tuh panjang loh. Dengan sistem di mana semua anak kecil Jepang itu dulu maunya jadi pemain baseball, nggak ada yang mau jadi pemain bola gitu kan. Tapi setelah lo menekuni itu dengan serius, negaranya serius untuk membina sepak bola, dan akhirnya kelihatan, progres kalau jadi pemain sepak bola tuh seperti ini. Mulai itu shifting, mau nih ada sekian persen jadi pemain bola juga. Akhirnya 50-50 tuh, ada yang mau jadi ini gitu kan. Karena mereka melihat, jadi pemain bola tuh bisa populer juga, bisa hal-hal positif yang didapat dari seorang atlet baseball yang tadinya superstar di sana gitu, bisa juga didapat oleh pemain bola gitu. Dan di level yang sama kayak mereka men-treat baseball gitu. Betul. Antar SMA-nya penuh itu satu stadion kalau untuk nonton pertandingan antar SMA gitu kan. Artinya udah sepenting itu sebuah pembinaan gitu di sana gitu. Nah, kita kan emang lack of itu. Jauh lah. Berapa kali kan gue sering ngomong ya, gue ngiri banget lah sama Thailand sama Vietnam gitu. Thailand sama Vietnam tuh gue akan lebih iri sama mereka gitu, karena mereka menjalankan sepak bola dengan benar, menjalankan sepak bola dengan hal yang ideal tuh memang seperti itu, lo harus ngebangun itu. Mereka itu ngacunya juga ke Jepang kan? Iya betul, emang harus lo ngeniru nggak apa-apa gitu, tapi kan dalam waktu berapa lama lo akan mendapatkan talent pool yang memang luas banget gitu, dan gue akan rela menukar mereka karena enak banget gitu, setiap tahun muncul, ini siapa lagi sih ya, Thailand ada lagi, Vietnam ada lagi sih ini yang kemarin sih bukan, udah baru lagi gitu, karena ya mereka menjalankan sepak bola dengan benar gitu. Nah, ini balik ke pertanyaan lo, ya seperti ngakal-ngakalin kan jadinya kan, ketika pemain ini nggak mau, kita ketawarin lah ini ganda nih, kayaknya mereka mau gitu. Tapi akan sampai mana gitu kan, ketika turunan kedua sudah habis gitu kan,
lu kan nggak akan bisa lagi mendapatkan itu kan. Baru nanti udah turunan berikutnya lagi, udah lompatnya udah terlalu jauh untuk usia yang mungkin sekarang baru usia di bawah 5 tahun kali, baru pemain-pemainnya baru berapa belas tahun lagi baru akan muncul gitu. Tapi kan untuk generasi yang neneknya kan pasti udah habis tuh, udah kita cari di mana-mana kan, begitu mereka habis kan kita nggak akan bisa lagi rely on itu gitu. Makanya dari dulu kan ketika gue ditanya timnas kita bagus nggak? Bagus timnas gitu. Sepak bola kita bagus nggak? Enggak, gue bilang. Sepak bolanya belum gitu kan. Kalau bicara timnas iya timnas kita bagus. Tapi dengan cara apa timnas kita kemarin bagus? Dengan cara yang tidak lazim sebetulnya kan. Tapi nggak bisa disalahkan karena ada peluang di situ. Kuota nambah, kita bisa lolos ke Piala Dunia. Akhirnya dicoba lah cara ini. Gitu kan. Tapi kan untuk mendapatkan apa yang dibuat oleh Thailand, dibuat oleh Vietnam, itu kan memang butuh waktu panjang itu untuk menjalankan itu. Itu yang menurut gua sejauh ini belum diseriusin Mbak sih. Tapi kalau untuk menatap itu sudah ada EPA gitu. EPA-nya belum sempurna sih. Karena kan masih ngebond pemain SSB, masih belum ada. Ideal gitu kan. Idealnya kan tim klub punya gitu kan. Akademi segala macam ke bawahnya dari usia ke berapa tuh semua klub ya harusnya ada gitu kan. Sekarang belum, tapi sudah mulai menuju ke sana. EPA yang tadi cuma 3 bulan, sekarang udah makin panjang. Gitu. Artinya udah mulai diseriusin mengarah ke sana. Tapi kita butuh waktu yang cukup panjang sih untuk mendapatkan tim yang solid. Dan mungkin ini juga kali ya, karena kan masa jabatan ketua umum PSSI kan nggak panjang ya. Kalau dia kepilih 2 periode paling cuma 8 tahun. Sedangkan pembinaan itu kan nggak butuh, ya bisa lebih dari 8 tahun kan. Nanti kalau ganti, ngomong gitu sebenarnya nggak bakal kelar-kelar kalau kayak gitu kan. Dan kalau ngomong gitu federasi negara lain juga sama sebenarnya. Kan ada batas masa baktinya juga. Jadi ya ini tinggal bagaimana orang kan mengingat kok siapa yang naruh itu. Iya, gitu itu dia, setuju banget. Yang naruh batu pertama siapa sih? Itu pasti orang yang ingat kok. Di sejarah diomongin bola pasti tahu. Dan, dulu sih ini. Dan ini juga mungkin ya harus ada kolaborasi juga sama Kemenpora kan. Ini mumpung Kemenpora dan PSSI orangnya sama nih. Harus ada kolaborasi yang semakin kuat supaya nantinya ketika ada pergantian ketua federasi atau pergantian menteri ya, proyek yang sudah dijalankan, misal kayak proyek pembinaan usia muda yang sedang dibangun tuh nggak lepas sampai situ. Sebenarnya kalau negara lain itu juga nggak semuanya bagus. Thailand tuh kan kesulitan buat jual lisensi liganya ya. Oh liga, iya. Sponsorshipnya juga kesulitan. Indonesia justru gampang untuk mencari itu, tapi mereka lebih baik dalam hal pembinaan dan menciptakan pemain. Thailand tuh menggunakan layer kedua timnasnya, tapi gaya bermain Thailand nggak jauh beda dengan yang utama. Ya bahkan mereka masih mencapai ke final meskipun leg pertama kalah dari Vietnam. Tapi itu bukan poin utamanya, bukan poin utama yang kita bicarakan, bukan menang atau kalahnya, tapi bagaimana cara mereka bisa menduplikasi tim, nge-spread tim jadi 2-3 tim, tapi dengan kualitas yang mirip-mirip, itu kan hal yang belum bisa dilakukan Indonesia. Kenapa belum bisa? Ya karena belum ideal secara pembinaan liga. Betul banget. Nah ini paling dengan penerapan paspor ganda terbatas, seberapa pede nih Mas Haryo nih, misal benar diterapin ya, kemampuan PSSI untuk datangin pemain yang benar-benar punya kualitas kayak Pascal Struijk yang sekarang main di Brighton & Albion atau Jadon Oosterwolde yang rumornya lagi ya mungkin dalam waktu dekat bakal diresmiin sebagai pemain AS Roma ya. Tapi kayak kalau gabung Roma kayak pasti ke Belanda ya. Tapi kalau Pascal Struijk kan kayaknya udah kecil banget lah peluang ke timnas Belanda dengan banyak kayak back berkualitas di sana. Ada Stefan de Vrij yang masih main, terus ada Matthijs de Ligt, terus ada Virgil van Dijk juga dan Mickey van de Ven juga yang bisa main sebagai back tengah. Tapi gimana Mas Ibam? Menurut gue sih jangan sampai kita juga bisa ngejudge hasil-hasil yang kemarin secepat mungkin tuh. Kan orang-orang ngomong, wah ini Ivar Jenner nurun, Rapelstad nurun, Maruzila nurun. Itu tuh belum jadi produk akhir. Mereka tuh masih bisa berkembang loh. Mereka tuh usia masih 23, 24. Sekarang dengan apa sepak bola era sekarang dengan sport science dan lain-lain, karir pemain bola tuh bisa sampai 38, 39 gitu. Jadi masih ada waktu buat mereka berkembang juga kok gitu. Jadi jangan sampai kita menghakimi yang udah-udah juga. Lucu aja ya. Di saat gitu mereka masih muda gitu kan. Dan kalau ngomongin siapa yang bakal datang, jujur gue gak peduli. Penting di pembinaan itu sendiri. Iya. Dan maksimalkannya ada. Gue lebih suka misal tiba-tiba Zilstra bersama Arema jadi jago lagi gitu. Karena sebetulnya berarti sukses itu secara liga sepak bolanya. Tim kita itu kan sebetulnya kan masih bisa lebih optimal. Apa yang kita catatkan di kualifikasi Piala Dunia kemarin itu menurut gua masih dengan materi yang ini masih bisa lebih sebetulnya gitu loh. Tapi belum optimal, belum menyentuh titik optimal. Kecuali kita udah ngelihat tim ini udah mentok,
Nah itu mungkin beda gitu. Tapi kan kita bisa lihat ini bisa lebih bagus loh nih tim ini, bisa lebih kompak, pemilihan pemainnya, siapa yang di posisi mana-mana tuh masih bisa dieksplor dengan materi ini, terutama karena masih banyak yang muda, masih banyak yang belum mencapai level ngelewatin usianya lah ya. Peak performance-nya masih belum nyampe di situ gitu. Jadi masih banyak yang bisa kita gali dari tim ini gitu. Ketimbang kita nyari-nyari pemain yang udah di batas umur juga gitu kan. Pascal Struijk kan juga pasti udah usianya udah 26 dia. 26 gitu. Kayak Kevin Dix waktu itu kan udah hampir 30, Tom Haye juga kan. Tapi kalau yang kayak tipe-tipe yang Jenner, Hubner segala macam kan gue bilang masih jauh bisa lebih berkembang gitu di tim ini. Oke deh. Mas Ibam dan Mas Aryo makasih banyak nih udah ngobrol sekitar 1 jam mulai dari Persib Bandung, Persija dan Timnas Indonesia nih. Khusus Timnas Indonesia nih harapannya semakin berkembang ya. Nanti juara di FIFA Asian Cup wajib juara, Piala Asia. Berkembang mulu dari gua SD perasaan. Kelar ya. Juara lah. Hasilnya nggak ada ya kan. Pembelajaran terus. AFF pun juara gua pengennya. Semoga 2028 juara ya. Sekarang kan di Twitter ada yang pemain Vietnam menunjukin ini dibandingin sama Kevin Verdong Liga Champion. Itu nggak make sense gitu, nggak sinkron gitu. Verdong jadi orang Indonesia baru kapan gitu ya? Udah. Oke deh, sekali lagi masih banyak Mas Ibam dan Mas Aryo udah join di sini. Nanti next issue kita bahas lagi di sini. Siap. Oke, makasih banyak udah join di Locker Room hari ini. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.